بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah sedang salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari yang berbahagia ini kita diberikan kembali kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kita akan gunakan waktu yang singkat ini insyaallah untuk menambah sedikit dari wawasan peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mohon maaf jika ada gangguan suara sedikit, tetapi insyaallah Allah taala berikan kemudahan. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah, sebelum kita melanjutkan pembahasan pada majelis yang lalu terkait dengan bab tayammum, saya mendapatkan amanah untuk menyinggung sedikit terkait dengan ibadah Siyam Yaumi Asyura. Walaupun ini momennya mungkin terlambat sesaat, tetapi tidak jadi masalah. Kita semua mengetahui bahwa puasa hari Asyura memiliki keutamaan yang besar. Allah Ta'ala akan mengampunkan 1 tahun dosa yang telah lewat. Namun yang perlu kita ketahui dan kita bahas bersama adalah puasa yang dilakukan sebelumnya sehari dan setelahnya sehari. Berarti kemarin, bukan hari ini, kemarin dan besok. Adakah dalam tinjauan syariat perkara tersebut? Baik, pertama kita akan bahas puasa yang telah kita lakukan. Barangkali ada yang berpuasa di hari kemarin atau yang kita kenal dengan hari Tasu'a. Diambil dari kata-kata at-tasi', maknanya adalah yang ke-9. Maksudnya ke-9 dari bulan Muharram. Hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita melihat dalil yang datang dari Nabi SAW bahwa beliau melakukan puasa di tanggal yang ke-9, itu tidak ada. Yang dilakukan oleh Nabi, bahkan itu menjadi wajib sebelum wajibnya Ramadan, adalah puasa Asyura. Sebelum ada kewajiban Ramadan, puasa Asyura itu wajib. Ketika datang kewajiban Ramadan, puasa Asyura dihapus hukumnya menjadi sunnah. Tetapi sunnah yang sangat diperhatikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baru di akhir-akhir kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tepatnya di tahun terakhir dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bertanya kepada para sahabat terkait dengan tanggal 10 Muharram yang itu menjadi hari Asyura, yang itu menjadi hari Asyura. Para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya terkait dengan hari yang ke-10, yaitu hari Asyura. Dijawab oleh para sahabat, itu adalah hari yang diagungkan oleh Yahudi dan Nasrani. Itu adalah hari yang diagungkan oleh Yahudi dan Nasrani. Di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebuah pesan yang menjadi konsep dasar disyariatkannya puasa yang ke-9. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Fa idza kana al-'amul muqbil insyaallah." Seandainya kelak tahun depan insyaallah, sumnal yaumat tasi', kita akan puasa di hari yang ke-9. Kapan itu? Kalau tahun depan Allah masih panjangkan umur, kita akan puasa di hari yang ke-9. Kata perawi hadis, yaitu Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu an,
Falam ya'til amul muqbil, belum sampai tahun depan hatta tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dahulu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah sunnah ini adalah sunnah yang telah diniatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka para jamaah yang saya muliakan, konsepnya saya rasa jelas. Puasa hari yang ke-9 termasuk puasa yang satu paket dengan hari yang ke-10. Maka alhamdulillah kalau kita telah melakukan puasa di hari yang ke-9 tersebut. Oleh karena itu, Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu an, ketika ditanya tentang puasa Asyura, kata Ibnu Abbas, hitung 9 hari. Dari tanggal pertama, 1, 2, 3, 4, 5. Di hari yang ke-9 kamu puasa. Begitu kata Ibnu Abbas. Dan beliau sendiri mengetahui langsung memang Nabi berkeinginan puasa di hari yang ke-9. Jadilah kesimpulannya, Yaum Tasu'a dan Asyura adalah hari yang telah memiliki dasar di dalam syariat puasa. Apa hikmahnya dalam hal ini? Banyak pendapat para ulama menyebutkan tentang hikmahnya. Tetapi yang paling utama dan paling jelas adalah mukhalafatu ahlil kitabain, menyelisihi orang Yahudi dan orang Nasrani yang mereka hanya berpuasa di hari yang ke-10. Namun ada sebuah pertanyaan yang bisa menjawab lillahi durruh. Kalau Nabi memulai puasa di tanggal 9 karena ingin menyelisihi Yahudi dan Nasrani, ini jelas ya. Tetapi kenapa permulaan puasa Asyura itu terinspirasi dari orang siapa? Orang Yahudi dan juga orang musyrik. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke kota Madinah, mereka berpuasa di hari yang ke-10. Ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa mereka berpuasa?" Apa mereka jawab para jamaah? Itu adalah hari Allah menyelamatkan Bani Israel dari kejaran Fir'aun. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fa ana ahaqqu bi Musa minhum." Aku lebih berhak dengan Nabi Musa. Artinya dalam memuliakan Nabi Musa daripada mereka. Lalu Nabi menyuruh para sahabat untuk berpuasa. Kisah ini para jamaah yang dimuliakan Allah menggambarkan kepada kita beliau terinspirasi puasa hari 10 ketika melihat orang Yahudi atau orang musyrik mereka berpuasa. Apa enggak mengikuti mereka itu para jamaah? Bagaimana kita jawab? Dalam keadaan puasa hari ke-9, beliau membuat itu untuk menyelisih ahlul kitab. Tetapi puasa hari yang ke-10, beliau terinspirasi ketika ahlul kitab mereka berpuasa. Baik, jawabannya adalah beberapa poin penting. Pertama, Islam adalah agama yang sempurna. Tidaklah Nabi mensyariatkan sesuatu sehingga beliau diwafatkan oleh Allah, melainkan itu adalah bagian dari syariat Islam. Tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurang, dan tidak bisa dijadikan sebagai dalih boleh kita membuat perkara baru dengan alasan terinspirasi dari orang lain, dari umat lain, dari amalan-amalan yang tidak ada tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa difahami ini para jamaah? Karena ada sebagian orang yang berdalil dengan puasa Asyura ini untuk melakukan perbuatan dengan tanda petik yang penting bagus dalam Islam, walaupun tidak ada konsepnya. Buktinya Nabi melakukan amalan yang tidak ada konsepnya sebelumnya. Terinspirasi dari orang Yahudi dan Nasrani. Terjawab dengan poin pertama ini. Islam agama yang sempurna. Tidak ada celah untuk dikatakan ini baik. Kita adopsi dari orang Hindu, ini baik. Apa yang mereka lakukan, ya, dari keyakinan-keyakinan kalau roh akan kembali kepada orang yang telah wafat. Apa yang mereka yakini kalau di bulan yang ke-7 dari kehamilan seorang wanita akan ada begini dan begitu. Tidak ada. Tidak perlu kita mengadopsi dari orang-orang seperti itu. Atau berdalih bagaimanapun untuk mengatakan ini baik. Islam telah sempurna. Satu. Kedua, syariat yang dibawa oleh Nabi SAW adalah syariat penyempurna.
Apa yang ada di kalangan ahlul kitab yang itu baik dan ditetapkan oleh Nabi SAW, maka itu menjadi syariat Nabi. Apa yang diselisihi atau apa yang diingkari oleh Nabi SAW, maka bukan dari syariat Islam. Jadi agama Islam ini agama yang muhaimin. Al-Quranul Karim dinamakan oleh para ulama Al-Muhaimin. Makna Al-Muhaimin adalah yang menutup syariat-syariat Nabi sebelumnya. Jadi Nabi SAW itu tidak menabrak semua apa yang sudah ada sebelumnya. Tetapi Nabi menseleksi, ini baik, ditetapkan dalam syariat Islam. Ini jelek, ditolak dan diingkari dalam syariat Islam. Oleh karena itu, para jamaah yang dimuliakan Allah, kita tidak bisa mengatakan berarti Nabi tasyabbuh dengan ahlul kitab. Tidak. Karena bagaimanapun ahlul kitab adalah umatnya nabi-nabi terdahulu. Orang Nasrani umatnya Nabi siapa jamaah? Isa. Orang-orang Yahudi umatnya Nabi Musa. Bagaimanapun syariat yang ada di orang Yahudi atau di orang Nasrani, konsep asalnya adalah syariat Nabi Musa dan Nabi Isa. Tidak jadi masalah bagi Nabi SAW untuk mengambil dari mereka, selama itu baik dan menjadi syariat Islam dan menjadi syariat penutup dari syariat-syariat yang ada. Adapun perkara-perkara lain yang itu adalah jelek dan menyelisih ahlul kitab, kita katakan ini menyelisih ahlul kitab. Jadi ada konsepnya. Tidak serta-merta kita katakan Nabi juga tasyabbuh. Buktinya puasa Asyura juga. Mereka juga puasa Asyura. Keliru. Jawabannya tidak seperti itu. Dan ini menggambarkan kepada kita para jamaah yang saya muliakan bahwa ibrah seorang muslim adalah kebenaran. Oleh karena itu para ulama mengatakan al-haqqu dhalatul mu'min. Kebenaran adalah barang temuannya, barang hilangnya orang muslim. Ainama wajadahu akhadha. Di mana dia dapatkan kebenaran, dia ambil. Seorang muslim dia mendapatkan kebenaran bahkan dari orang Yahudi, dia katakan itu benar. Itu milik kita, itu milik Islam. Makanya ketika Nabi SAW ditegur oleh orang Yahudi, wahai Muhammad, kalian itu berbuat syirik. Kalian menyekutukan Allah. Kalian mengatakan la wa Muhammad, la wal Ka'bah, tidak demi Muhammad, tidak demi Ka'bah. Kata Rasul SAW, benar. Ditegur para sahabat gara-gara orang Yahudi melapor kepada Rasul SAW. Jangan kalian katakan seperti itu, tapi ketika kalian katakan la wa rabbu Muhammad, la wa rabbu al-Ka'bah, tidak demi Rabbnya Muhammad, yaitu demi Allah, dan tidak demi Rabbnya Ka'bah, yaitu demi Allah. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, ketika Rasul SAW menyuruh kita memanjangkan jenggot, dan Rasul menyuruh kita untuk menyelisihi orang Majusi, ketika kita disuruh memanjangkan jenggot, jangan kemudian kita ketemu orang Yahudi, nah orang Yahudi juga manjangin jenggot, berarti kita akan menyelisih orang Yahudi, kita cukur jenggot kita. Tidak. Kenapa demikian? Karena kebenaran adalah barang hilangnya orang mukmin. Di mana saja mereka yang melakukan kebenaran, kita sebagai orang Islam lebih berhak untuk mengambil dan melakukan syariat tersebut. Semoga ini bisa dipahami. Tinggal satu lagi terkait dengan puasa di hari yang ke-11. Berarti besok para jamaah ya. Ada yang sudah niat puasa? Belum. Itu yang menjawab. Berarti yang menjawab kelihatannya kalau nggak golput berarti niat puasa besok. Baik para jamaah yang dimuliakan Allah, di sana ada sebuah hadis yang mendasari tentang syariatnya puasa di tanggal yang ke-11. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan selain beliau. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan tentang keutamaan puasa di hari Asyura, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumu yauman qablahu au yauman ba'dahu. Begitu bunyi hadisnya. Kalian puasa satu hari sebelumnya, berarti hari yang ke-9. Atau dengan kata-kata au, yaitu atau artinya, atau
1 hari setelahnya. Lalu kata Nabi SAW setelahnya, wa khaliful yahud, kalian selisihi orang Yahudi. Nah, hadis ini yang menjadi inti permasalahan. Sebagian ulama mensahihkan hadis ini. Di antara yang mensahihkan, walaupun jumlahnya minoritas, ya, mereka yang telah mentahqiq Musnad al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Disebutkan al-Imam, banyak dari kalangan para ulama yang mereka mensahihkan hadis tersebut. Mereka berdalih bahwa hadis itu datang dari jalan yang banyak, tidak hanya dari satu jalan. Kemudian mereka mengatakan bisa terangkat hadis itu menjadi hadis yang sahih. Wallahu a'lam bishawab. Dan sebagian para ulama mutaqaddimin seperti yang dinukil dari Al-Hafidz Ibnu Hajar dan selain beliau, mereka mensahihkan hadis tersebut. Sehingga mereka berpendapat bahwa puasa hari yang ke-11 juga disyariatkan. Baik. Tetapi para jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita melihat mayoritas ulama ahlul hadis, mereka lebih banyak yang melemahkan hadis itu. Bahkan di antara mereka ada yang menghukumi bahwa hadis itu adalah hadis yang mungkar. Hadis mungkar maknanya hadis yang tidak bisa dinaikkan untuk dijadikan sebuah hujjah walaupun datang dari jalan yang banyak. Di antara yang melemahkan hadis ini, dan ini mayoritas, Syekh Al-Albani rahimahullah, Syekh Muqbil rahimahullah, dan dari kalangan ulama mutaqaddimin, mereka telah menghukumi hadis itu sebagai hadis yang mungkar. Disebabkan di dalam sanadnya ada seorang rawi yang bernama Muhammad ibnu Abdurrahman bin Abi Layla, dan orang ini sangat lemah dalam meriwayatkan hadis. Oleh karenanya, ketika hadis itu lemah, mereka tidak mensyariatkan puasa di hari yang ke-11. Sedangkan yang memang sabit dari Nabi SAW adalah hari yang ke-10 dan sebelumnya, yaitu hari yang ke-9. Untuk diambil syariat hari yang ke-11, tidak ada dalil yang kuat dalam hal ini. Oleh karena itu, wallahu alam bisawab, yang lebih akrab ila sawab, yang lebih dekat kepada kebenaran adalah kita mencukupkan puasa di hari yang ke-9 dan hari yang ke-10. Baik, adapun hari yang ke-11, pertama, dalil yang mendasari adalah hadis yang lemah. Walaupun ada yang mensahihkan, tetapi kalau dilihat dalam dirasah ilmu hadis, lebih kuat pendapat ulama yang melemahkannya. Pertama. Kedua, jamaah yang dimuliakan Allah, tidak digunakan dalam bab ini ihtiyat, kita jaga-jaga. Barangkali masuk kalender 1 Muharramnya mundur 1 hari, atau mundur 2 hari. Kalau begitu, bagaimanapun kapan Asyura, saya dalam keadaan berpuasa. Tidak. Seorang dalam beramal, dia dibangun di atas yakin. Oleh karena itu, tidak perlu kita melakukan puasa di hari yang ke-11. Yang lebih salah lagi, para jamaah yang saya muliakan, menggabung antara 9, 10, dan 11. Menggabung antara 9, 10, dan 11. Walaupun ada para ulama yang berpendapat seperti itu. Tetapi wallahu alam bisawab, dibalas atau dibantah oleh ulama yang lain, ini lebih jauh dari dalil. Kenapa? Karena dalam dalil hadis yang kita baca, yang kita lemahkan tadi, yang para ulama melemahkan, terdapat pilihan. Bukan digabung semuanya. Puasa 1 hari sebelumnya atau 1 hari setelahnya. Bukan puasa 1 hari sebelumnya dan 1 hari setelahnya. Tidak. Tetapi kita disuruh memilih. Kalau bukan 9, 10, ya 10, 11. Begitu. Walaupun mereka yang mengatakan boleh digabung 3-3, mereka berdalil itu bisa kita niatkan menjadi puasa 3 hari dalam setiap bulan. Tetapi wallahu alam bisawab, itu adalah istinbat yang tidak memiliki dasar dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu, para jamaah yang dimuliakan Allah, yang yang lebih akrab dan lebih tenang, ya, insyaallah kita mencukupkan hari yang ke-9 dan hari yang ke-10, dan semoga Allah taala menerima ibadah-ibadah puasa kita. Amin ya rabbal alamin. Baik. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah, kita akan berpindah pembahasan, melanjutkan tentang bab at-tayammum.
Sudah kita sebutkan ya, kalau tata cara tayamum itu mudah. Bagaimana para jamaah? Pertama, kita tempelkan kedua tangan kita kemana? Ke tempat yang kemungkinan ada debunya. Misalkan ini ada debu, kita tempelkan dua-duanya. Baik. Kemudian setelah debu itu ada di tangan, kita memiliki dua pilihan. Pilihan pertama, membiarkan debu itu ada di tangan. Pilihan kedua, kita hilangkan atau kita kurangi kadar debu itu. Kalau kita ingin mengambil pilihan kedua dengan mengurangi kadar debu, boleh kita melakukan dua cara. Begitu para jamaah ya. Pertama kita tiup, kedua kita apakan? Kita tepukkan satu dengan yang lain agar debunya itu berkurang. Setelah itu, pendapat yang sahih yang kita sebutkan kemarin dimulai dengan mengusap wajah. Sebagaimana zahir ayat, famsahu biwujuhikum. Usaplah wajah kalian. Walaupun dalam hadis yang kita baca kemarin, hadis Ammar ibnu Yasir, tangan dulu baru wajah, tetapi dilalatul Quran lebih awdah. Apa yang ada dalam Al-Quran lebih jelas. Maka diusap dulu muka, setelah muka diusap baru telapak tangan. Yang disebutkan dalam hadis Ammar adalah bagian punggungnya. Bagian dalamnya kenapa nggak perlu diusap lagi? Karena sudah kena debu. Walaupun kalau kita akan mengusap kembali tidak jadi masalah. Karena tidak disyaratkan dalam tayamum apa yang sudah terkena debu tidak boleh terkena kembali. Yang tersisa dari pembahasan tayamum adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan hal tayamum. Baik, saya akan sebutkan beberapa perkara. Sisanya jika ada yang belum terbahas, kita akan diskusikan dalam waktu tanya jawab. Pertama, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan tayamum itu sebagai badil, sebagai pengganti wudu atau air. Maka seorang dia tidak boleh tayamum kecuali dia ada dari salah satu dua keadaan. Pertama, dia tidak bisa menggunakan air, dan yang kedua dia tidak mendapatkan air. Kalau dia tidak bisa menggunakan air, akan kita bahas nanti. Ada orang yang dia tidak bisa menggunakan air separuh badan saja. Apa yang harus dia lakukan? Akan kita kaji nanti. Namun yang akan kita mulai dulu adalah yang lebih penting, orang yang dia itu tidak mendapatkan air. Kapan seorang dianggap dia tidak memiliki kesempatan mengambil air untuk berwudu? Baik, para ulama mereka telah menyebutkan sebuah kaidah bahwa seorang dianggap telah mencari air manakala dia mencari tempat sekeliling dia. Tidak disyaratkan dan diharuskan dia mencari air walaupun di tempat yang jauh. Lalu dia berdalihkan waktu zuhur panjang sampai mendekati asar. Lalu dia berjalan ke sana kemari, seluruh Banda Aceh dia puterin untuk mengambil air dalam rangka wudu. Ini keliru para jamaah. Oleh karena itu Al-Imam Asy-Syaukani mengatakan, wa amma ijabut talab ila akhiril waqti falam yadulla alaihi dalilun la min kitabin wala min sunnah wala qiyasin sahih wala ijma'. Jadi orang yang dia mengharuskan harus cari air. Kemana Ustaz cari air? Ya cari walaupun sampai Sibreh sana. Akhirnya dia jalanlah ke Sibreh. Sampai sana nggak dapat air. Oh ada katanya di Lamtamot. Sikit lagi jalan. Jalan sampai situ nggak ada lagi. Sampai Sigli akhirnya. Nah, para jamaah yang saya muliakan, kata Imam Syaukani tidak ada keharusan seperti itu. Tidak ada. Namun kata beliau, terus apa yang dijadikan sebagai barometer? Kata beliau, idza qama al-musalli ila shalah. Kita akan salat. Sampai di masjid, walam yakun indahu ma. Di rumah dia tidak ada air, di masjid tidak ada air. Wala kana qariban minhu yumkinuhu idraku. Yang dekat-dekat pun tidak ada. Jalan ke rumah tetangga sebelah, ada air nggak ada pak, ada air nggak ada pak. Sudah keliling nggak ada air, maka itu adalah orang yang dikategorikan tidak memiliki air. Jadi tidak diharuskan dia harus berjalan ke tempat yang sangat jauh, mengambil waktu yang lama hanya untuk mendapatkan air. Namun para jamaah yang dimuliakan Allah, ditambah faidah ini oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Setelah beliau menyebutkan hal yang senada dengan Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala, beliau mengembalikan jauh dekatnya itu kepada urf. Kepada urf.
Kira-kira 20 tahun yang lalu kita berjalan dari sini ke Penayung misalnya. Itu jauh atau dekat? Jauh. Tapi sekarang sini ke Penayung jauh atau dekat? Dekat. Kita naik sepeda motor mungkin tidak sampai 5 menit. Itu kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Artinya begini, kalau kita memiliki fasilitas, apakah kendaraan untuk mengambil air di tempat yang jauh, atau kita memiliki uang untuk membeli air di tempat yang kita anggap bisa kita jangkau, maka itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan dulu. Walaupun ini dikembalikan kepada urf, mungkin dari sini ke Lambaru terlalu jauh ya, sini Penayung ideal, sini Lungraya perempatan, atau sini ke mana Komplek Gecu dan lain sebagainya. Itu mungkin sesuatu yang berdekatan, tidak jadi masalah. Tapi kalau semakin jauh lagi, ini dikembalikan kepada penilaian al-urf, yaitu penilaian masyarakat setempat untuk mendefinisikan ini layak ataukah tidak. Jadi kita tidak usah terlalu bingung para jamaah. Baik. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah, kecuali seandainya air tersebut dijual dengan harga yang mahal. Tahulah pedagang yang dekat masjid, kalau masjid itu kehabisan air. Kemudian tahu orang yang ada di masjid itu royal. Nah, ini kelihatannya aqua gelas ini harganya 1.000. Ini bisa kita jual 5.000 atau 10.000 nih. Apalagi kemarin saya dengar pembahasan Ustadz pengajian tayamum. Kita jual serpun 10.000. Wah, misalnya jualan, dia bawa ke sini, taruh kursi Cleo berapa botol, dijual satu gelas 10.000. Kira-kira gimana para jamaah, beli atau tayamum? Kita tayamum saja pura-pura biar dia turunin harga. Atau gimana? 10.000 dijual segini para jamaah. Kita beli atau kita tayamum? Berarti ini masalahnya adalah seorang menjual di atas harga standar. Kalau di bawah harga standar atau sesuai dengan standar, itu jelas kita harus beli. Wajib. Bagi orang yang punya uang. Tetapi kalau dia jual di atas harga yang standar, para jamaah yang dimuliakan Allah, Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, kalau dia memiliki uang dan bisa membeli, maka wajib atas dia untuk membeli. Punya duit. Sama halnya dengan kewajiban haji. Sekarang ada orang, dia tidak sanggup untuk menunggu berapa tahun? 20 tahun. Dia punya uang ber-MM di simpanan dia. Ada kesempatan bagi dia untuk haji plus. Walaupun ngantri juga ya. Haji plus sekarang untuk tidak ngantri. Kira-kira wajib atau tidak? Ini dijual mahal Ustaz, gila-gilaan dia jualnya. Jawabannya wajib kalau dia punya uang. Sama dengan wudu para jamaah. Kalau dia memiliki uang berapa? Satu kotak 100.000. Harga standarnya 25.000. Dia punya uang 100.000, dia ambil. Syukur-syukur dia sedekahin. Udah, saya beli semuanya. Ayo jamaah wudu, dapat pahala. Demikian yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Wallahu a'lam bishawab. Beda halnya seandainya air yang dia miliki, kalau dia gunakan untuk tayamum, untuk berwudu, dia akan kehausan dan akan mati. Kalau dia tayamum, airnya utuh, bisa dia gunakan untuk minum. Dalam hal ini para ulama sepakat mengatakan dia mengambil air itu untuk minum. Karena akibatnya adalah fatal, yaitu kehilangan nyawa. Dan ini masuk dalam kategori darurah. Allahu a'lam bishawab. Yang jadi masalah kalau airnya itu segini, setengah bisa nggak kita gunakan untuk wudu para jamaah? Airnya setengah, kita sudah nggak minum lagi. Airnya setengah, kalau kita gunakan untuk wudu, saya tidak jamin apakah bisa sempurna sampai kaki. Kalau kita tidak gunakan wudu, ya kita tayamum beres. Wallahu a'lam bishawab. Dalam hal ini para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dilihat kalau dia bisa menggunakan air sebanyak yang dia dapatkan untuk berwudu, dia gunakan berwudu. Dia lihat aja, kelihatannya tidak sanggup. Kalau dia tidak sanggup, ya sudah, dia masuk dalam kategori orang yang tidak bisa menggunakan air atau tidak ada air, sehingga dia cukup untuk bertayamum. Wallahu a'lam bishawab. Baik para jamaah yang saya muliakan, tidak disyaratkan dalam tayamum sampai menunggu waktu salat. Ini pendapat yang sahih. Jadi kalau kita mau tayamum jangan nunggu azan. Boleh kita tayamum walaupun belum azan.
Kan kita masuk masjid, kita mau sholat tahiyatul masjid. Nah, nanti setelah dia tayamum, kemudian turun hujan atau datang mobil PDAM misalnya sampai ke sini, bagi-bagi air. Maka ini pembahasan lain. Pembahasan lain dalam arti dia tidak boleh lagi untuk bertayamum dan sholat menggunakan tayamum dia, karena sudah ada air itu. Tetapi dia ingin sholat, walaupun belum masuk waktu sholat, dia boleh tayamum dulu. Kan banyak sholat yang biasa dia lakukan. Dia ingin sholat duha, boleh dia sholat sambil tayamum, dengan tayamum maksudnya. Dia ingin qiyamul lail, witir, kan belum masuk waktu subuh, dia boleh melakukannya dengan tayamum. Demikian para jamaah yang disebutkan oleh para ulama. Hanya saja yang jadi permasalahan di sini adalah seandainya dia selesai tayamum air datang, maka keadaannya ini perlu diperhatikan para jamaah antara sebelum sholat, ketika sedang sholat, dan selesai sholat. Seandainya air itu datang sebelum kita sholat, maka tayamum kita itu batal disebabkan adanya air, otomatis. Kita harus berwudu kembali karena datang air. Baik, seandainya seorang itu kedatangan air ketika sudah selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, tiba-tiba air datang, PDAM dan lain sebagainya. Nah, dalam keadaan seperti ini, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama mereka menukil ijma'. Seandainya airnya itu datang setelah waktu sholat keluar. Jadi airnya datang setelah matahari terbit. Kalau sholat subuh ya, setelah matahari terbit, maka dia tidak mengulang dengan ijma' para ulama. Kalau sudah keluar waktu sholat. Seandainya waktu sholatnya itu masih ada, ini terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Wallahu a'lam bishawab, pendapat yang sahih dan itu pendapat mayoritas, dia tidak perlu mengulang kembali. Kenapa dia harus mengulang? Kan dia sholat sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Fa illam tajidu ma'an, apa kata Allah? Fatayammamu sa'idan thayyiban. Dan dia sholat sesuai dengan perintah. Kenapa harus diulang? Baik, maka pendapat yang sahih adalah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Dan di sana ada sebuah riwayat para jamaah yang dimuliakan Allah. Ada dua orang, mereka sedang melakukan safar. Datang waktu sholat, mereka tidak ada air, lalu mereka berdua tayamum. Lalu keduanya sholat. Setelah keduanya sholat, tiba-tiba air ada setelah sholat ini. Orang yang pertama dia berwudu dan mengulang sholat. Orang yang kedua dia tidak mau mengulang sholat. Saya sudah sholat kok, ngapain ngulang kembali? Akhirnya para jamaah yang dimuliakan, kedua orang ini datang kepada Nabi SAW. Lalu ketika diceritakan kejadiannya, hadis ini sahih para jamaah. Rasul SAW mengatakan kepada orang yang tidak mengulang salat lagi ya. Kata Rasul, asabta sunnah, kamu sesuai dengan sunnah. Wa ajza'ta salatu, dan salatmu telah sah. Bagi orang yang dia itu tidak mengulang, orang yang mengulang kembali salatnya, orang yang pertama yang dia ngulang salat lagi ketika ada air wudu, kata Nabi, lakal ajru marratain, kamu dapat pahala double. Pahala double itu kenapa jamaah? Ada yang bisa menjawab? Nabi mengatakan kepada orang yang mengulang kembali sholatnya, kamu dapat pahala dua kali lipat. Kenapa? Karena sholat dia pertama itu sudah sah. Sholat dia yang kedua dianggap sholat sunnah. Jadi pahala dia double. Tetapi yang benar atau yang sesuai dengan aturan, kalau dia sudah selesai sholat, walaupun sholatnya dengan tayamum, dia tidak perlu Dan jadi masalah kalau sedang sholat gerimis, sebelumnya kemarau. Ya. Ini tidak bisa disetting, jelas ya. Kalau lagi sholat tiba-tiba mobil air datang, nah itu bisa kita bilang kenapa telat kali datangnya. Kalau lagi sholat hujan, kita nggak bisa setting apapun. Itu semua pemberian dari Allah. Nah, dalam hal ini para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang seperti ini, ya, pendapat yang sahih wallahu alam bissawab, walaupun ini memiliki sudut pandang yang sama-sama kuat antara dua pendapat, tetapi lebih afdal dan lebih aman untuk keluar dari salat. Dan dia wudu lalu kembali lagi salat. Ini pendapat yang dipilih oleh Abu Hanifah. Dari kalangan ulama muasirin, ini dipilih oleh Al-Imam Ibnu Utsaimin
rahimahullah ta'ala. Kenapa demikian? Karena dia belum dianggap selesai sholat. Dia lagi sholat, belum sempurna menjalankan perintah dari Allah, sedangkan sudah ada air. Baik, maka lebih utama untuk dia berhenti, dia berwudu, kemudian dia salat kembali. Di sana seperti pendapat Imam Malik, juga diriwayatkan dari madhab Syafi'iyah, secara masyhur dari madhab Syafi'iyah, mereka mengatakan tidak perlu diulang. Mereka berdalil dengan firman Allah Ta'ala, wala tubtilu a'malakum. Jangan kalian batalkan amalan-amalan kalian. Baik, adapun permasalahan yang terakhir yang perlu kita pelajari adalah orang yang dia tidak bisa menggunakan air. Bukan tidak ada air. Orang yang tidak bisa menggunakan air. Ini dibagi menjadi beberapa keadaan oleh para ulama. Pertama, dia tidak bisa menggunakan secara menyeluruh. Maka ini ijma para ulama kalau dia itu bertayamum. Memang nggak bisa sama sekali tersentuh air. Maka dia tayamum. Keadaan yang kedua adalah orang yang dia terkena luka sehingga tidak bisa kena air, tetapi bagian kecil saja. Misalkan di tangannya di sini tergores parah. Kalau kena air akan membahayakan lukanya. Tetapi yang lain semua bisa kena air. Apakah dia dalam hal ini dia perlu tayamum? Kan dia nggak bisa kena air nih. Ataukah dia berwudu sedangkan yang terkena luka dia usap? Yang kedua itulah yang benar. Yang kedua itulah yang benar. Dia berwudu sebagaimana yang dituntut dalam syariat. Apa yang tidak bisa kena air dia usap. Begitu, dengan seperti itu maka dia telah dianggap telah bertayamum atau dianggap telah bersuci. Baik, seandainya hadatsnya adalah hadats akbar yang mewajibkan mandi, walaupun dia usap, tetapi setelah dia bisa kena air, dia harus kenakan air semuanya. Hadats akbarnya masih ada. Adapun kalau yang terkena sebagian besar dari anggota wudu, ya, misalkan semua kaki nggak bisa kena air karena baru saja terluka dan lain sebagainya. Maka dalam hal ini, wallahu alam bisawab, pendapat yang sahih dari pendapat-pendapat para ulama adalah tetap dia berwudu dengan anggota wudu yang bisa kena air, kemudian yang tidak bisa kena air dia usap. Berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan semampu kalian. Saya rasa ini adalah pembahasan terakhir terkait dengan bab tayamum. Insyaallah pada majlis yang akan datang kita akan masuk di dalam bab yang lebih dekat kepada ibadah salat, yaitu yang terkait dengan al-mawaqit. Al-mawaqit adalah waktu-waktu salat. Semoga Allah berikan kemudahan untuk kita mempelajarinya dengan sempurna. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri sekian. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.